Halo semua, bertemu lagi dengan Pojok Programmer Indonesia dengan hands-on tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang MySQL 8 Database. Tutorial ini kita akan membahas tentang cara melakukan instalasi database MySQL menggunakan server atau sistem operasi CentOS versi 7. Langkah-langkahnya cukup mudah. Ada 4 langkah. Pertama adalah mempersiapkan server, kemudian kita memasang repository dari MySQL 8 sendiri, kemudian instalasi atau pemasangan dari database MySQL, dan terakhir kita akan melakukan testing apakah instalasi database kita sudah berhasil. Sebagai bonus, kita akan mencoba mengkonfigurasikan MySQL database kita agar bisa terkoneksi dari remote komputer. Oke, tidak berpanjang-panjang, kita akan langsung mulai mempersiapkan server kita. Kita akan menggunakan VirtualBox karena kita mungkin agak sulit mempersiapkan satu server fisik, tapi kalau kita menggunakan VirtualBox akan jauh lebih mudah. Pilihannya adalah bisa menggunakan mentahan, download ISO-nya dari websitenya CentOS, atau menggunakan appliance yang sudah saya siapkan. Oke. Di sini saya sudah siapkan VirtualBox terpasang di server di laptop saya. Kita coba import. Ya, di sini saya sudah siapkan CentOS versi 7, clean install. Saya akan beri nama C0. Lainnya kita akan biarkan default saja. Untuk network, kita akan generate new MAC address untuk semua network adapter. Tujuannya apa? Agar tidak bentrok ketika kita import beberapa virtual machine menggunakan appliance yang sama. Ya, proses import sedang berjalan, kita tunggu bersama. Iya, import sudah selesai. Kita lihat settingnya. Yang paling penting perlu kita setting adalah memori untuk CentOS minimal 1 GB agar bisa berjalan normal. Kemudian networknya kita setup menggunakan bridge adapter untuk memudahkan kita melakukan koneksi ke internet dan remote connection. Kemudian saya coba koneksi untuk networknya menggunakan kabel. Oke, kita hidupkan. Ya, proses booting sedang berjalan. Oke, booting cukup cepat. Kita akan coba login menggunakan user root dan password. Ya, kita sudah masuk ke server. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah langkah kedua, yaitu memasang repository dari MySQL. Karena MySQL versi 8 adalah bukan bawaan standar dari CentOS versi 7. Itu sebabnya kita harus melakukan instalasi dari repositorinya dari website MySQL. Perintahnya adalah seperti ini. rpm.uvh dan seterusnya. Kita coba ketik saja ya. rpm strip uvh https repo.mysql.com MySQL 8.0 community release strip L7. Nah, Enterprise Linux versi 7 karena kita menggunakan CentOS 7. Kalau kita CentOS 8, berarti di sini EL-nya juga diganti 8. .noarch.rpm enter. Ya, sudah terpasang.
kemudian kita pastikan repositorinya terupdate. Oke, kita lihat proses update package dari CentOS 7 kita sudah selesai. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan instalasi dari database itu sendiri. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mengetik perintah berikut ini. Yang terakhir, yum min y untuk kalau kita nggak mau konfirmasi, install MySQL strip server. Ya, kita coba install. Yum install MySQL server, enter. Oke, terlihat bahwa ada package community server yang akan dipasang dan independensinya adalah community client. Kita jawab dengan yes untuk melanjutkan proses instalasi. Perlu diperhatikan juga, proses downloadnya cukup besar. Kalau kita lihat di sini 473 mega yang akan di-download, jadi ketika koneksi internet kita kurang mumpuni mungkin butuh waktu agak lama juga. Oke, ini lumayan cepat, 11 MB per detik. Kita tunggu saja. Iya, download selesai. Proses instalasi berjalan. Iya, proses instalasi selesai. Langkah berikutnya adalah kita harus mengkonfigurasikan dari hasil instalasi ini agar kita bisa koneksi ke database MySQL. Pertama adalah kita lakukan enable dulu service-nya agar ketika server ini di restart otomatis MySQL-nya akan ikut jalan, yaitu perintahnya menggunakan sistem kontrol, kemudian kita jalankan. Nah, karena ini kita baru pertama kali menjalankan MySQL versi 8, MySQL akan membuat sebuah temporary password yang harus kita ambil dari log hasil instalasi. Nah, password itu nanti akan kita pakai untuk langkah berikutnya, yaitu mengamankan instalasi MySQL kita. Oke, kita coba saja ya. Ya, kita pertama enable. Sistem cpl enable MySQL D. Ya, kemudian kita start. Tunggu beberapa saat, karena ini awal instalasi dan inisialisasi database. Kita biarkan saja semuanya default yang ada di bawaan dari MySQL. Oke, sudah hidup. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengambil password dari hasil instalasi pertama kita. Perintahnya adalah seperti ini. Kita tinggal menampilkan lognya, kemudian kita ambil kata kunci password. Cat warm log MySQL log. Kita ambil grab password. Ya.
Oke, ini dia. Cukup susah passwordnya rupanya. Kita ambil. Kita simpan di notepad. Dua FL A34 2 FVL besar A besar. Oke, sudah dapatkan. Langkah berikutnya adalah kita harus melakukan pengamanan terhadap instalasi MySQL kita. Oke, MySQL secure installation. Itu langkahnya. Enter. Passwordnya adalah yang tadi yang baru saja kita catat, 2 F L A 34 titik 2 F L lebih besar A. Oke, password baru kita gunakan yang mudah mungkin, admin 123 untuk admin 123 ya. Change password for the root. Oke, kita jawab yes. New password adalah admin, ditanya lagi dia 123 ya. Do you wish to continue with password? Okay, yes. Remove anonymous user. Okay, yes. Disallow remote login untuk root. Okay, yes. Ini tujuannya apa? Biar orang nggak sembarangan menghack database kita. Oke, remove test database juga kita remove. Reload privilege, lanjut, kita jawab yes juga. Oke, all done. Berarti database kita sudah terpasang dan kita bisa lihat statusnya menggunakan sistem kontrol status MySQL. Dan kita lihat statusnya adalah aktif. Oke. Selanjutnya kita coba testing untuk koneksi ke database kita. Caranya cukup mudah, yaitu kita menggunakan MySQL command line karena kita masih di servernya. Kita belum setting untuk remote connection. Kita coba koneksi MySQL min root min p untuk memasukkan password. Password kita tadi admin 123. Ya, sudah masuk, berarti database kita terinstall dengan baik. Kita bisa lihat di sini database-nya masih standar sekali. Database. Oke. Kita tes coba. Create database employee. HR. Ya. Oke. Show databases. Oke, kita lihat database-nya sudah terpasang. Use HR. Oke. Kita coba create table. Coba dulu show the tables. Masih kosong. Kita coba create table employee. ID integer income primary.
code varchar ke 50 not null milik, kemudian name varchar status no selesai. Yes, kita coba show tables. Yes, sudah set tabel employee. Sampai sini kita sudah sukses, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi. Cukup mudah kan? Nah, berikutnya kita akan coba mengkonfigurasikan server kita agar kita bisa koneksi menggunakan remote komputer dari komputer lain ya kita akses ya. Karena kalau tadi kita pakai VirtualBox ya kita hanya bisa akses lewat VirtualBox saja. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasikan server kita agar bisa diakses dari luar. Kita bisa menggunakan Network Manager bawaan standar dari CentOS. Kemudian ada baiknya kita men-setting network kita menggunakan static IP sehingga tidak berubah-ubah ketika orang mau koneksi ke server kita, IP-nya akan selalu itu. Kemudian kita juga disable shell Linux untuk agar tidak ada problem apa-apa, itu biasanya problem dengan shell Linux. Kemudian jangan lupa port dari firewall-nya kita buka. Oke, satu persatu kita coba lakukan ya. Oke, kita exit dulu dari terminal. Dari command line interface. Oke. Kita lihat di sini ada network Ethernet ENP0S3. Kita gunakan perintah nmtui edit. Kemudian kita edit ini. Nah, kebetulan saya sudah setting di sini. Kita gunakan setting IP kebetulan untuk di sini adalah 192.168.1.150. Pastikan IP ini juga sesuai dengan network yang ada di router kita masing-masing sehingga nanti setelah kita setting bisa diakses. Pastikan juga gateway-nya dan DNS servernya agar bisa diakses, agar server kita tetap bisa mengakses internet. Jangan lupa kemudian ini kita centang automatically connect, kemudian oke. Network kita kalau kita lihat di sini IP address terlihat bahwa di sini IP kita sudah 192.168.1.150. Oke, langkah selanjutnya kita sudah setup IP static, kita disable shell Linux. Kita cek. Ya, filenya ada di folder etc/sysconfig shell Linux. Oke, di sini kita lihat kebetulan sudah disable. Kalau belum, berarti harus diubah jadi enable dulu. Jadi disable dulu, kemudian restart CentOS-nya. Kebetulan kita sudah disable, jadi tidak ada masalah. Kemudian setelah shell Linux kita configure, berikutnya adalah open firewall port. Firewall port kita yang kita perlu buka adalah 3306. Tujuannya apa? Agar yang mencoba koneksi dari luar ke server kita lewat port tersebut, standarnya MySQL 3306 tidak terblokir. Oke, kita coba jalankan firewall
cmd main permanen main zone public ini sama dengan public. Jadi dari public akses kita perbolehkan koneksi lewat 3306 TCP. Ya, sukses. Konfigurasinya harus dimuat ulang atau kita reload agar bisa efektif terbuka. Oke, sudah selesai kita setup konfigurasi networknya. Berarti lanjutnya adalah MySQL yang harus kita konfigur. Oke, kita harus konfigurasikan MySQL kita di file konfigurasinya. Namun kadang-kadang biasanya kita nggak tahu file konfigurasi MySQL itu ada di mana sih gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa jalankan satu perintah ini, MySQL admin -help, terus kemudian kita grab default option. Tujuannya untuk apa? Kita dapatkan lokasi dari konfigurasi MySQL kita. Nah, beda OS beda tempat biasanya gitu ya. Nah, untuk di sini kita coba saja perintahnya seperti ini. Kalau kita perhatikan default option, di bawahnya ada baris file ini default option are read from following files in the given order. Artinya apa? etc my.cnf duluan dikerjakan, kemudian dan seterusnya. Jadi apa setting yang ada di file sebelumnya akan di override oleh file yang berikutnya. Oke, kita cek saja filenya ada di mana. my.cnf. Oke, ada file itu. Ya. Nah, apa yang perlu kita ubah di sini? Yang perlu kita ubah adalah kita harus menambahkan satu baris bin address sama dengan 0.0.0. Tujuannya untuk apa? Karena defaultnya bin addressnya adalah localhost, artinya kita hanya bisa melakukan koneksi database dari localhost. Kalau kita mau koneksi dari remote, maka MySQL harus kita konfigurasikan di IP tersebut. Oke, kita coba konfigur sini. Oke, simpan lagi, kemudian kita kembali coba restart MySQL. Oke, berhasil. Sekarang kita pastikan bahwa MySQL-nya berjalan dengan baik. Oke, aktif. Dan kita coba testing untuk hasil setup kita. Iya. Nah, kita tes remote connection. Caranya apa? Kita koneksi menggunakan MySQL command line, kemudian pastikan. Ya, saya akan menggunakan terminal. Oke. MySQL menu root p hostnya adalah 92.168.1.150. Password yang tadi kita setup admin 123. Oke, perhatikan bahwa ada error bahwa host kita tidak diperbolehkan koneksi ke server ini. Kenapa? Karena memang root tadi kita sudah secure, tidak boleh koneksi dari remote. Oleh karena itu, harus kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah user khusus untuk koneksi dari luar.
Oke, ini perintahnya. Berarti kita harus kembali lagi ke VirtualBox kita, ke server kita. Ya, ini dia. Masukkan passwordnya. Kemudian kita masuk ke MySQL. Ya, passwordnya adalah tadi admin 123. Ya, kita perlu lakukan create user baru. Perintahnya adalah seperti ini. Create user MySQL @ adalah kita mau koneksi dari host manapun. Kemudian identified by adalah passwordnya apa. Karena ini kita menggunakan MySQL 8, agak kita modifikasi sedikit. Ya, kita akan create user MySQL dari host identified by kita akan tambahkan sedikit. Ya. Identified with MySQL native password. Kenapa kita tambahkan ini? Karena MySQL versi 8 itu punya sistem autentikasi baru, sehingga kita untuk memudahkan agar bisa kompatibel dengan yang driver lama, kita menggunakan autentikasi versi lama, yaitu MySQL native password. Kemudian passwordnya sendiri adalah kita setup user MySQL, jadi passwordnya MySQL 123. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Berikutnya kita berikan hak untuk koneksi dan lain-lain. Grant all on all object to SQL untuk semua host. Oke, plus privilege untuk memastikan bahwa permission barunya sudah terloading. Ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi ke terminal kita dan coba lagi koneksi, namun menggunakan user MySQL. Oke, passwordnya tadi adalah MySQL 123 tanda pentung, dan kita berhasil masuk. Untuk memastikan database-nya apakah sudah sesuai dengan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini ada database HR. Use HR, show tables. Iya, berhasil. Sampai di sini kelihatan sangat mudah, bukan? Jadi mudah-mudahan tutorial ini berguna buat teman-teman semua. Dan apabila ada sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tayangkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.